Om Swastiastu, Bapak Komang, Swasti Prapta, Dumugi Bapak Komang, Ibu dan juga anak-anak selalu sehat dan rahayu. Mengenai perencanaan Bapak Komang akan membangun rumah adat Bali secara keseluruhan, niki sampun rampung Ditjang buatkan desain. Mungkin Ditjang mohon izin jadi menjelaskan tentang konsep, tentang tata ruang, dan juga tentang per item bangunan sesuai dengan petunjuk atau arahan Pak Komang yang tentunya merujuk kepada kebutuhan dan estetika. Nah niki pertama-tama letak geografis aturan Ditjang Pak Komang Nah niki tanda kompas yang Ditjang tunjukkan niki U niki artinya utara Nah jadi niki utara, niki selatan, niki timur, dan niki barat. Nah niki pertama. Jadi area yang hijau niki yang ada tulisan ayam niki. Nah di sini ada ayam impor peternakan ayam. Nah sementara waktu Ditjang kunjungan ke rumah Pak Komang, nah ini kita ngobrolnya di sini Pak Komang. Di rumah paman kalau nggak salah niki kita anggap saja rumahnya paman. Kemudian di sini kita panjang lebar ngobrol. Nah Ditjang lunas wedang niki Nah di sini dibeli bengong niki Nah seperti nike. Nah res mengenai posisi tanah kosong yang rencananya akan dibangun. Nah di sini Nah niki kita ngukur-ngukur kemarin Nah niki ada gang Pak Mang, gang pribadi kita sebut kemungkinan niki untuk mencapai tanah niki mungkin maksudnya Oke paham tiang. Nah seperti ke nararis ketika rumah per unit dibangun nanti di tanah yang kosong niko seperti niki lah jadinya niki tempat atas saking selatan ya di tiang saking ayam niki atau area peternakan niki menjelaskan Oke, mungkin akan Ditjang balik seperti napi fishnya. Nah, kalau Ditjang berjalan di sisi barat niki di gang niki yang 1 meter niki Nah, jadi gang niki bisa menjangkau tanah yang di sini, yang di area hijau niki di peternakan niki. Barangkali seperti niki sudah pasti bisa karena ada gang di sini. Nah, jadi lewat gang ini ada juga pintu pintas Pak Mang. Niki pintu pintas bisa masuk aksesnya saking niki Nah seperti itu. Ini posisi sebelah barat. Nah laris, nah di gang tiang kan belum sempat masuk ke gang nih karena di sini kemarin di temok batako seperti ini Inilah fishnya nanti dari utara. Nah ini fish atau wajah Pak Mang Nah di sini sesuai dengan arahan Pak Komang. Di sini akan membangun rumah utama, balai daje, merajan, kemudian di bawah merajan nike ada tempat metanding. Nah, seperti nike. Ada balai sekulu dan juga toilet eksternal niki Pak Komang Baik Pak Komang, untuk lebih jelasnya Ditjang akan menutup atau mengclose satu persatu wewangunan niki. Nah, tujuannya untuk mengcross check data apakah data di lapangan nike sampun valid dengan penjelasan tiang niki atau sebaliknya apakah penjelasan di tiang niki desain niki sudah valid dengan data di lapangan. Itu yang Ditjang maksudkan Pak Bang. Jadi yang tinggal akan existing niki Pak Bang. Existing kita sebut secara asli. Nah di sini kalau Ditjang tunjukkan dari utara niki tanah Pak Komang, niki tempat beternak ayam. Ini rumahnya paman, kemudian di sini Ditjang lunas wedang ngobrol. Panjang lebar sedang Pak Mang Nah, seperti itu dibeli bengong niki. Mungkin Pak Man paham dengan apa ya, terutama area niki yang kosong niki. Nah, jadi sesuai dengan yang kita ukur kemarin bersama-sama sama teman-teman Pak Komang juga. Nah jadi Ditjang akan memvalidasi mungkin niki sisi selatnya Pak Komang. Nah sisi selatnya
23 meter 70 cm. Kemudian sisi depannya memang kita ukur niki nggih 25,70 benar. Nah, kemudian untuk ke belakangnya niki 17 meter. Nah, seperti itu. Berarti sudah valid sesuai dengan realita yang kita ukur di lapangan. Seperti itu, Pak Mang. Nah, kemudian di area ini kalau luasnya kisaran 4 are sekian ya, 4 are, sekian. Nah, di tanah 4 are, sekian ini kita akan membangun salah satunya rumah utama. Rumah utama akan yang jelaskan terlebih dahulu nggih. Nah, niki rumah utama. Nah, jadi yang tampilkan halaman terlebih dahulu. Nah, jadi mengenai halaman Pak Mang, halaman kita harus menentukan halaman, walaupun akhirnya nanti halaman itu terakhir kita tata penataan halamannya, tapi di sini kita sudah harus memang menghitung halamannya, tingginya terutama tingginya niki. Nah, tinggi halaman ini dari gang, kita sebut saja gang di Jalan Paping niki Pak Mang. Jadi niko akan tingginya 20 cm Pak Komang. Ya niki 20 cm. Jadi yang pikir dengan 20 cm tingginya dari gang niki halaman kita. Nah, niki angka 20 nggih agak kurang jelas nggih. Dia akan ukur niki. Nah, semakin tiang zoom semakin tidak jelas. Nah, niki kelihatan 20 cm nggih. 20 cm seperti ini ke tingginya nggih. Nah, kemudian untuk penentuan pintu masuk sekarang tinggi sudah nggih. Kemudian pintu masuk ini tentu tidak menghitung, salah satunya mensinkronkan pertama dengan bangunan rumah utama ini kita sandingkan dengan balai dajau ini. Nah, karena ada balai dajau nantinya. Kemudian kita sinkronkan sedikit dengan juknis nggih. Kita sebut saja juknis sesuai dengan perhitungan pembagian pintu masuk rumah menghadap ke utara. Nah, di sini jatuhnya nggih. Niki merah nih tentu tidak disarankan, niki bagus sesuai dengan data yang kita kirim, niki juga bagus, niki juga bagus. Artinya pintu masuk ini sudah berada di zona hijau niki Pak Komang. Jadi tidak usah diragukan lagi, sudah sinkron semuanya. Oke, mengenai pintu masuk sudah. Sekarang Titiang menampilkan rumah utama. Niki rumah utama, niki balai daje, niki genah merajan, dan gudang di bawahnya niki balai sekaulu dan niki toilet eksternal seperti niki. Oke, rumah utama tentu berangkatnya dari pondasi terlebih Pak Mang. Terlebih dahulu Titiang tampilkan pondasi. Nah, niki pondasinya nanti Pak Mang seperti niki. Nah, jadi mungkin pertanyaannya kenapa denah niki melewati pondasi? Ya tentu niki aksesoris namanya ada unag, ada steel bali seperti niki. Oke. Nah, jadi ini nanti pondasinya seperti niki. Nah, setelah pondasi ini terpasang Pak Mang, ya tentu di sini kita akan membuat struktur. Nah, seperti niki. Struktur, jadi untuk strukturnya barangkali belum lengkap nanti akan muncul di gambar kerja, karena per item bangunan, per unit bangun itu tentu dia akan menampilkan struktur. Nah, niki strukturnya seperti niki tetap ada dia ya, ada slope, ada kalau di bawah niki disebut balok bawah, ini disebut kolom, kemudian yang paling atas disebut slope, ring. Nah, jadi balok sebenarnya, bukan, tidak ada istilah ringnya. Ini balok, ini kolom, dan ini balok seperti ini. Istilah Bali yang ini slope, tiang, ring. Nah, istilah Balinya niki adalah balok, kolom, dan balok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian niki akan diuruk tentunya dengan proses standar konstruksi ya. Ada pemadatan, ada pengurugan Nah, kemudian singkat cerita kita akan pasang lantai Pak Mang. Oke, lantai sekarang
Nah niki setelah melalui proses pengurugan, setelah melalui proses pemadatan, niki akan dilantai seperti niki lantainya Pak Mang. Oke, setelah dilantai niki akan dipasang dinding Pak Mang. Dinding. Nah seperti ini dindingnya nanti. Nah seperti ini dindingnya. Sesuai dengan arahan Pak Komang. Jadi di sini terdiri dari 3 kamar tidur. Niki anggaplah master room di sini ya. Kamar tidur utama, kemudian kamar tidur utama. Di kamar tidur utama ini kita bisa ke belakang nanti. Di sini ada toilet. Nah, dan juga apa namanya nih ke tempat-tempat pakaian di sini. Nah, jadi barangkali untuk tempat-tempat pakaian nih ke nanti kita bisa pakai kayu nih. Istilahnya desain interior nih ke almari seperti ini ke nih. Jadi biar kita tidak otak-otak konstruksi seperti itu. Jadi sebaiknya kita pakai almari saja, nanti khusus ada desain interior nanti yang memang membuat apa namanya furniture itu ya. Bagaimana maunya nanti akan didesainkan seperti itu. Laris niki ada kamar tidur lagi. 1 ya. Ini lagi 1. Berarti 3 kamar tidur. 1 2 3. Oke. Yang tampilkan sekarang propertinya nih. Nah, seperti ini. Yang jelaskan di master room Pak Mang, di kamarnya Pak Mang anggaplah niki nggih. Nah, jadi sesuai dengan etika sirah nih ke baler kajo nggih. Nah, kajo. Nah, niki sudah kajo. Nah, jadi untuk master roomnya niki wonten kamar apa ya? Apa bednya nggih, niki ada bed, double bed, kemudian ada almari pakaian. Kemudian di sini ada meja rias, kemudian di sini ada lampu tidur, seperti ke meja, ya. Ke belakang sekarang di toilet ya, di sini nanti akan dilengkapi dengan fasilitas apa ya, tempat penyimpanan pakaian atau mandi cuci, seperti ke. Aris untuk toiletnya niki ada toilet dengan kloset duduk ya. Di sini juga ada shower, kemudian ada juga wastafel, seperti itu niki wastafel seperti itu. Nah, jadi peruntukan toilet niki memang spesifik untuk kamar master room ini. Kemudian selanjutnya di sebelah utaranya wonten niki lagi kamar tidur nah niki double bed, ada lampu tidur, kemudian ada meja rias dan juga almari pakaian seperti ini ke. Kemudian untuk toiletnya 1/2 dengan kamar yang niki nggih. Jadi toiletnya boleh dikatakan toilet dalam, namun dia tuh di luar kamar seperti itu. Sama toiletnya niki lumayan luas, 1,5 kali 185 Pak Mang. Dalamnya nggih niki ada wastafel, ada shower, nanti ada apa ya, jet shower nanti untuk di apa ya, di toilet ini apa ya, kloset duduk niki nanti akan di jet showernya ada nanti seperti ini ke lengkap dah. Nah, kemudian di luar di ruang keluarga niki ada dapur bersih pantry istilahnya pantry. Jadi dapur bersih di sini. Jadi di sini kita bisa masak ya, masak mie, air hangat, kopi gitu misalnya. Sudah ada meja makan juga di sini meja bar, mini bar. Nah, kemudian sini ada tempat ngobrol juga Pak Mang. Nah, seperti niki ada sofa, ada TV niki di ruang keluarga. Nah, kemudian mengenai teras nah niki ada teras ke selatan dan juga ke timur. Niki terasnya dengan pintu gandeng polos Sementara untuk yang ke timur karena niki fish ya, pasad wajah katakanlah niki memakai gebyog Pak Mang. Nah, seperti itu. Nah, laris itu mengenai tata ruang. Nah, tata ruang niki sampun daler melalui proses penghitungan sesuai dengan rujukan Pak Mang seperti itu Pak Mang ya. Oke, mungkin tidak akan pasangkan talang. Nah, di atasnya kita butuh talang niki Pak Mang. Nah, seperti ini talangnya memang wajib seperti ini ya talangnya.
Kenapa? Karena pertama kita dihadapkan oleh apa ya, karang itu habis kita pakai tembok niki nggih, nanti biar atapnya itu cacapannya tidak jatuh ke gang, jadi jatuhnya nanti di talang niki, nanti akan diantar dengan pipa Pak Mang, turun entah di mana jatuhnya. Next akan titiang lengkapi di gambar kerja Pak Mang nggih. Nah, seperti itu. Jadi mundur 1 meter niki Pak Mang, sudah sangat cukup nggih. Nah, seperti niki 1 meter lebih, 1 meter 16 seperti itu. Nah, setelah itu baru dipasang atap Pak Mang. Nanti kita main atapnya di sini. Kita sebut saja di layar titiang niki adalah layar atap Pak Mang. Nah, seperti ini Pak Mang, atapnya nggih. Oke, biar tidak mengganggu strukturnya niki akan titiang hapus di mana. Struktur mana struktur nggih. Nah, nika. Oke, sebentar lagi titiang hapus. Nah, niki nanti tampilannya Pak Mang. Atapnya nggih. Nah, jadi di sini ada area kosong nih Pak Mang. Nah, di sini. Nah, jadi atap itu cacapan itu tidak akan jatuh keluar ya. Terutama di sini. Nggih, terutama di sini ke gang nih. Tidak akan jatuh keluar, sehingga ini dibutuhkan revel namanya nggih, talangan nih. Dan kemudian kalau kita sinkronkan dengan lantai 2 Pak Mang, niki kan rencananya studio di atas nggih. Nah, di sini juga habis ininya. Jadi kita butuh memang apa ya istilahnya talang seperti ini di dak di atasnya. Untuk lantai 2 kan memang tidak seperti ini. Jadi secara logika air yang ada di bangunan kita itu tidak akan meluber ke gang, keluar batas kita. Nanti kita akan antarkan ya melalui pipa nanti drainasenya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan rumah utama Pak Mang, lantai 2 juga. Oke, kita akan tampilkan sekarang style Bali nya nggih. Nah, karena di sini ada batu alamnya. Batu alam nggih. Sekarang batu alamnya nggih, batu alam dinding sudah niki batu alam. Oke. Strukturnya akan di tiang pangkas sekarang. Enggak usah nggih. Nah, seperti ini nih kalau dipinis Pak Mang. Nah, kalau sudah dipasang batu alam jadi tidak masih kecil, dia sudah gede sekarang kelihatannya nggih. Seperti ini warnanya putih, memakai batu alam warna putih Pak Mang. Nah, seperti ini. Kalau malamnya niki asik kelihatannya bagus nggih. Karena di sini yang lengkap dengan lampu. Nah, niki sinar lampunya nanti Pak Mang, corong niki nggih. Yaitu memantul ke dinding ke batu alam seperti ini. Jadi kombinasi batu alam niki putih semua. Tidak ada apa ya, biar seimbang dengan balai dajo nantinya dan juga balai sakaulu seperti ini. Cuman setengah niki Pak Mang, di bawah saja nggih, di bawah saja sini tetap acian seperti ini plaster cat finishingnya. Niki tampilnya oke. Tata ruang sudah, tampilan luar fasad sudah. Kemudian kita akan beranjak naik sekarang ya. Naik, konsep tangganya seperti ini Pak Mang. Naik menek cloud ya, menek cloud, kemudian menek kauh satu nag ya, menek kauh. Kemudian menek kaja, kita sampailah di sini. Di studio ngap lah ya. Nah, peruntuk studio ini Pak Komang yang tahu, entah untuk apa nanti. Yang penting di luar ini ada akses untuk bersantai di sini Pak Mang. Ada area bersantai di sini. Nanti kita isi meja, ngerumpi, ngobrol bisa nggih. Nah, dengan railing kaca Pak Mang, jadi lebih mewah kelihatannya. Kaca nih agak lebih mewah nggih kelihatannya. Nah, seperti ini Pak Mang. Nah, ini tampilannya. Nika mengenai rumah utama Pak Komang ya. Barangkali ada koreksi di rumah utama silakan nanti nggih. Dikoreksi akan ditiang perbaiki. Oke. Setelah rumah utama Pak Mang. Jadi di sini dia akan menjelaskan merajan terlebih dahulu biar tidak apa ya, biar lebih mudah ditiang menjelaskan merajan. Oke, merajan sekarang.
Nah, kalau untuk di Merajan itu tentu kita awal dengan pondasi nggih, Pak Mang nggih. Pondasi di mana pondasinya ternyata di bawah pondasinya, Pak Mang. Nah, seperti ini. Bawah pondasinya, kemudian struktur seperti ini, Pak Mang. Struktur merajannya. Nah, karena niki kita tidak boleh tinggi. Nah, begini struktur lantai 2-nya nanti. Di tiang klus malih pondasinya. Nah, ini strukturnya, Pak Mang. Ya, 3 meter niki disebut pot plate niki nggih, sekarayam. Kalau bahasa Balinya pot plate niki nggih, ke bahasa Inggrisnya nggih. Kemudian di sini disebut kolom ini kolom pipih. Nah, kolom pipih, jadi kolom niki adalah besarnya 45 kali 15 agar tidak menonjol keluar atau ke dalam, Pak Mang, biar sejajar dengan dinding itu tiang masuk kan. Kekuatnya sama, volumonya sama nggih. Tidak masalah. Nanti mengenai pembersihan akan Titiang munculkan di gambar kerja. Oke, setelah pedestal atau ini terpasang ya, kita pasang pondasi. Pemasangan pondasi ini ke nomor 2, bukan pertama. Pertama ini struktur kita pasang terlebih dahulu, baru pondasinya nggih. Kolom dulu, maksud Titiang kolom, setelah kolom pondasi, setelah pondasi pasang balok bawah niki atau slope. Nah, seperti itu ya, dan selanjutnya. Kemudian ini tentu akan diurug, dipadatkan, kita sebut saja lantai setelah diurug. Nah, niki nanti lantainya peruntukannya. Nah, lantainya cukup 2 mantan nggih, 2 unag maksudnya, 1 nggih, 1 unag. Laris Titiang pasang dinding sekarang. Nah, dinding niki seperti niki. Nah, jadi niki ada area luar gede untuk meja jahitan di sini. Ibu misalnya kita isi ini meja jahitan, kita isi pelangkan di sini. Pokoknya apa aja bisa, nggih. Atau duduk di sini no problem juga, kebiaran tikah. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam niki kita bisa peruntukan jahitan nanti atau barang-barang. Ibu kan banyak punya barang nih kok. Jadi nanti di sini simpan, kita buat seperti lengatan-lengatan atau tumpang-tumpang lepel-lepel nih, biar banyak bisa nampung barang. Oke, setelah nikel di atas kita sebut saja dak. Tentu di dak seperti niki daknya nanti, Pak Mang. Nah, dengan konsep rappel dak, kemudian di sini ada tata ruang pelinggih. Oke, mungkin Titiang akan tampilkan pelinggih ya. Ya, sesuai dengan arah Pak Komang. Jadi kita cukup membuat kemulan saja. Nah, ini kemulannya Pak Mang, kurang lebih seperti ini nggih. Barangkali ada koreksi, mohon petunjuknya nanti. Nah, seperti ini. Pasti akan Titiang revisi malih ya, menghadap ke selatan Pak Komang. Ada perbandingan nggih, anggap saja ini adalah ibu berdiri di sini, beginilah perbandingan nanti antara ibu dengan bangunan merajannya seperti ini Pak Mang. Karena tinggi figuran ini sudah sesuai tingginya dengan ukuran manusia sebenarnya, 165 tingginya, sudah benar. Oke, untuk menjangkau pelinggih niki merajaan di atas tentu kita membutuhkan tangga niki Pak Mang. Tangga, nah niki tangganya seperti ini, nanti nempel di tembok Pak Mang. Nah, seperti ini nempel di tembok nggih. Satu arah ke mantan. Oke, coba Titiang tampilkan temboknya sekarang. Tembok kita tampilkan. Nah, niki. Nah, kalau di tembok seperti ini jadinya Pak Mang. Nah, seperti ini. Naik satu arah mantan nggih. Oke, mencapai. Jadi majang cloud niki medalnya seperti ini. Kemudian di sebelah timur menghadap ke barat niki ada pelinggih natah, kita sebut saja pelinggih natah. Nah, pelinggih natah seperti niki Pak Mang, sesuai dengan apa yang kita tunjukkan waktu ngobrol nih, dia serupa dengan tugu atau pengelurah nggih. Nah, seperti ini karena Desa Kalopatro memang berbeda, bukan perbedaan yang bukan salah benar nggih, tapi lebih kepada Desa Kalopatro keyakinan seperti ini. Kalau memang seperti ini konsep sanggah natahnya, bangun saja seperti ini Pak Mang. Posisinya sudah benar, nggih. Di sini paling ideal. Ideal sesuai dengan estetika juga tata ruang dan juga dari segi sastra. Memang posisinya di timur menghadap ke barat seperti itu.
Nah, itu mengenai merajan. Oke. Sekarang Titiang tampilkan Balai Dajoh. Nah, niki kan paling sekangin niki posisinya Kajak Angin di wilayah Sri Rakso namanya niki. Niki wilayah Sri Rakso, Aji Rakso, Ludro Rakso dan Kalo Rakso, itulah wilayahnya. Oke. Mungkin Titiang tampilkan Balai Dajoh Pak Mang. Nah, niki Balai Dajoh Pak Mang. Oke, konsepnya banyak Pak Mang. Dia mepet sekali dengan ini. Nah, dengan dak niki nggih. Dari belakang baru kelihatan nanti. Nah, seperti di sini ibu menjajah itu nanti. Nah, ini Balai Dajohnya. Jadi konsepnya membanyah niki nggih, membanyah. Jadi warna atau style Bali nya niki elegan sekali niki. Kalau memang Pak Mang ingin tampil beda seperti ini, kita tampilkan putih. Kalau merah dengan bata merah dengan abu, bata gosok itu sudah biasa seperti ini kan nggih. Nah, jadi tampil yang beda seperti ini ki memutih kita istilahnya, tiang yakin kok elegan sekali rumahnya kelihatannya nggih. Bagus sekali rumahnya. Nah, seperti ini ke dengan satu warna jenis batu alam nggih. Nah, seperti ini ke palimanan putih nih kangen Pak Mang. Nah, tentu mengenai ukuran ini tentu tiang sudah menghitung secara profesional sesuai dengan sains Titiang, sesuai dengan keilmuan Titiang seperti itu Pak Mang. Niki sake misalnya berapa besarnya, berapa tingginya niki sampun melalui proses penghitungan yang profesional seperti itu. Nah, jadi di Balai Dajoh niki, oke, Balai Dajoh niki Titiang menampilkan ininya dulu nggih. Tata ruangnya. Nah, jadi Titiang harus mengklus niki dumun atau memindahkan sementara ya. Memindahkan sementara atapnya. Oke. Titiang akan pindahkan atapnya nggih. Atap yang pindahkan di, karena Tiang lupa bikin layer nggih. Lupa bikin layar, kemudian ini Tiang pindahkan juga. Nah, niki lebih terlihat sekarang Nah, niki tampilan depannya nanti Balai sake apa namanya niki, sake 8 di depannya Pak Mang, 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan konsep banyak. Niki. Nah, ukirnya polos nggih. Nah, jadi polos-polos seperti Pak Mang polosnya ya. Nah, ini ke. Nah, kemudian di sini ada bed ya, ada bed, double bed, linggah nih Pak Mang. Almari pakaian, apa namanya nih ke, meja rias. Nah, kemudian di sini ada pantry lagi. Tempat masak Pak Mang. Nah, masak nanti masak nanti sini. Oke, kemudian ada akses keluar nih akses keluar tembusnya di sini. Nah, seperti ini jadi kita masak nih bisa terlihat dari sini juga masak Oke, seperti ini kemudian di dalam ada toilet dalam niki Pak Mang, agak susah Nah, niki toilet dalam. Oke, niki toiletnya karena ada talang di sini, agak susah memang. Niki talangnya. Nah, yang dia maksudkan ya. Nah, seperti ini Pak Mang. Nah, kemudian dari barat Pak Mang bisa langsung masak, setelah masak itu turun di sini. Nah, seperti ini di halaman Oke, kalau tampak utaranya karena habis niki gang Pak Mang Nah, di sini nanti ini yang Titiang maksudkan, air cacapan niki tidak akan jatuh dia ke gang. Itu yang Titiang maksudkan Sekarang akan Titiang balik. Titiang back. Titiang tampilkan kembali. Ini Titiang balikkan. Nah, niki. Nah, ini cacapnya tidak keluar Pak Mang. Maksudnya air cacapan itu tidak akan jatuh ke gang. Jadi nanti akan diarahkan ke sini Pak Mang ya. Nah, seperti itu.
Itu mengenai Balai Daja Meden Bandung Banjar. Nah, niki kalau kita pandang dari sini nggih. Nah, jadi pandangan kita sekarang yang flashback niki ke rumah utama. Di sini kan kosong, Pak Mang. Di sini nanti peruntukan untuk tandon air ya, tandon. Jadi kita buat tangki di sini, profil tank. Ya, jadi memang peruntuknya di sini nanti tempatnya nih, agar gaya gravitasi itu untuk mengalirkan air ke bawah, kan ada toilet di bawah, biar kencang kenten Pak Mang ya. Nah, di sana nanti tempatnya memposisikan tangki ya, profil nikah, hasil nikah. Oke, mengenai rumah utama, Balai Daja dan Merajan. Nah, sekarang Didang akan menjelaskan lanjut niki untuk Balai Sake Ulu. Posisinya di sini, Pak Mang. Jadi masih ada space di sini, kita tidak habiskan ya, nggak bisa mepet memang. Memang harus ada space di sini. Dia ngampilkan Sake Ulu. Nah, ini space-nya, Pak Mang. Seperti ini Sake Ulunya. Nah, ini nampak belakang, nampak cloud nggih. Nah, ini kita nampak kauhnya. Oke, tampak kauh agak susah karena bangun ini penuh. Nah, seperti ini Pak Mang. Nah, seperti ini Pak Mang. Nah, seperti ini nggih. Atau next yang buatkan video animasinya. Nah, seperti ini. Jadi ukuran sakaulu ini sampun ideal. Sampun ideal sesuai dengan luas pekarangan keseluruhan ya, dan juga sesuai dengan pakem seperti ini. Nah, kemudian di belakang sakaulu ini ya ibu niki. Nah, ini apa ya, fasilitasnya ibu niki. Kita butuh tempat jemur ya, tempat jemur pakaian. Jadi kita sebut saja toilet eksternal. Nanti bukan tidak mungkin kita medui semeton teman yang akan melalui atau berkunjung ke rumah kita. Jadi biar tidak masuk ke dalam, walaupun ada toilet di dalam, di sini ada toilet, di sini ada toilet. Nggih. Jadi kita arahkan meriki toiletnya agak mengkap niki nggih. Nah, di belakang delot Balai Sake Ulu. Nah, niki di sini ada toilet eksternal kita sebut ya. Ada wastafel. Nah, kemudian ibu nanti bisa mencuci di sini ya. Di sini ada mesin cuci, kemudian ada jemur. Jadi jemuran ini tidak akan terlihat, sangat privasi dia. Nah, ini tidak ada jemuran nggih, kelihatan ya. Padahal itu adalah kebutuhan seperti ini nggih. Next nanti untuk dapur Pak Mang, kemungkinan dapurnya kalau sesuai dengan perhitungan Bali nggih. Jadi dapur itu berposisi di sini dia. Jadi ideal nggih. Nah, di sini. Atau tidak gariskan nggih, kemungkinan dapurnya dapur alit manten. Kecil aja nggak apa-apa, segitulah anggap. Nah, nanti di sini peruntukan dapurnya nggih. Lengkap sudah. Dapur, dari dapur itu kemana aja dekat. Ke rumah utama dekat, ke Balai Dajo dekat, ke Balai Dangin dekat. Ke nanti peruntukan dapur next lah niki. Yang penting perhitungan ruangnya niki sudah benar seperti niki Pak Mang. Seperti niki Pak Mang mengenai apa ya, tata ruang rumah Pak Komang. Tidak ulangnya niki adalah view dari timur Pak Mang. Nah, ini mungkin tetanggaan niki di sini nggih. Pak Mang yang tahu. Kemudian ini view dari selatan. Waktu kita ngobrol, nah iki kita ngobrol nas wedang demun. Ya. Kemudian di sini ada ayam impor itu ya, ternaan. Laris di sini gang, tentu peruntuknya ke sini. Ada akses ya, akses jalan pintas katakanlah nih. Kemudian teras ini ya. Oke. Nah, rumah utama ini sampun sesuai standar juga, pencahayaannya sudah juga nih. Nah, tampak depan sekarang niki, tampak depan Pak Mang. Angkel-angkel, nah seperti kita juga tidak ada mobil, cukup segini. Mandiri artinya akses motor sudah bisa keluar masuk seperti ini ke tampilan secara keseluruhan Pak Mang ya.
Nah, ini tampilan tampak utara dadosnya. Niki tampak timur, niki tampak selatan, dan niki tampak barat akademika. Baik Pak Komang, seperti ini bisa Tidang sampaikan, jelaskan mengenai perencanaan Pak Komang akan membangun rumah adat Bali secara keseluruhan. Tidang sampun jelaskan per item bangunan, baik itu mengenai keidealan kalau kita sinkronkan dengan pekerjaan yang ada, kebutuhan dan juga estetika. Semuanya sudah masuk, nggih. Estetikanya masuk, logikanya masuk, kebutuhannya masuk, kesalinya masuk, semuanya masuk niki. Baik Pak Komang, ampurayang atas keterbatasan Tidang, dumugi napi yang Tidang sampaikan wau Pak Komang bisa memahami sehingga nantinya ketika ada hal-hal terutama dibangun niki yang akan direvisi nggih, silahkan dikoreksi dumun, silakan nanti kabari Tidang bagian-bagian mana yang akan direvisi, dikoreksi dumun nggih Pak Mang nggih, yang siap merevisi sampai tanpa batas. Baik Pak Mang, kenten dumun bisa Tidang sampaikan sinap Tidang dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om.